Kalian lagi nyari software foto editing original, halal, murah, powerful, dan mirip dengan Photoshop? Kuy tonton video ini sampai selesai. Hello Bird, pada video kali ini kita akan mereview sebuah software foto editing yang biasa saya gunakan untuk mengerjakan project atau membuat konten untuk sosial media saya. Nah, software itu adalah Affinity Photo. Oke, langsung aja kita cek di websitenya ya. Kalian bisa kunjungi website URL-nya affinity.serif.com atau nanti saya kasih linknya di bawah. Nah, dari sini kita langsung aja masuk ke foto. Oke, nah ini dia. Affinity Photo ini bisa dibilang mirip dengan software keluaran Adobe, yaitu Adobe Photoshop yang sudah lebih terkenal sebelumnya. Teman-teman editor udah pasti familiar banget lah dengan software itu. Oke, kita di sini akan bahas beberapa fitur unggulannya. Bisa kita lihat di sini. Ada raw editing, HDR image, dan lain-lain. Nah, yang bikin saya tertarik dengan software ini, salah satunya ya dari sekian banyak keunggulan, yaitu nih PSD editing, dimana software ini bisa membaca atau membuka bahkan mengedit file yang tadinya dari Photoshop yang dengan format PSD ini ke dalam Affinity Photo. Jadi buat kalian yang sebelumnya editor Photoshop, yang dulu sering pakai Photoshop, tetap bisa buka file editing kalian di Affinity Photo ini. Oke, lanjut. Nah, di sini juga ada retouch. Buat kalian yang biasa retouch di Photoshop, sini juga ada fiturnya. Layering, bisa masking. Nah, di sini unlimited layer ya. Jadi kalian bisa buat banyak layer di Affinity Photo. Bisa masking juga. Bisa menambahkan layer effect, text tool, brush. Nah, di sini ada brush juga. Ya, mirip lah dengan Photoshop. Nah, ini dia refine selection. Buat kalian yang sering masking, sering seleksi objek, sini juga bisa. Kayak magic wand tool, kayak gitu-gitu. Oke, ada lagi. Nah, oh iya, di sini Affinity Photo ini ada beberapa versi, yaitu salah satunya adalah versi Windows, versi Mac, dan ini versi iPad. Tergantung device kalian pakainya apa. Oke, oh ini. Nah, ini yang di awal saya bilang, salah satu yang saya suka dari Affinity Photo ini adalah kita bisa import atau export file PSD atau file Photoshop. Tuh, sini ada PSD import export, PSP import, layer integrity, plugin supported, brush support, PSD smart object import. Jadi buat kalian yang sebelumnya udah pakai Photoshop dan punya banyak file yang formatnya itu PSD, tetap bisa kalian buka di sini, dan tetap bisa kalian ekspor dengan format lain selain Affinity. Kalau nggak salah ada PSD, EPS, PDF, dan lain-lain. Nanti kita bisa cek di softwarenya langsung. Oke, sekarang kita bahas harga. Harga dari Affinity Photo ini sekarang lagi ada promo ya. Di masa pandemi COVID-19 ini, Serif sebagai pengembang software dari Affinity memberikan promo untuk 50% dari harga $49,99 menjadi $24,99. Ini sebenarnya promo ini udah lama ya, dari masa pertengahan pandemi di Indonesia ya, dari awal-awal waktu itu. Nah, sekarang perpanjangan sampai tanggal 20 Juni kalau nggak salah. Oh ya, jadi buat kalian yang mau nyoba dulu, Affinity memberikan free trial selama 90 hari atau 3 bulan
Jadi si Serif ini sebagai pengembang software Affinity memberikan promo kepada para kreator-kreator, para desainer, freelancer, dan content creator untuk membeli software ini dengan harga yang lebih terjangkau, karena ya kita tahu sekarang kita lagi ada di masa pandemi COVID-19. Jadi buat kalian yang emang mau hijrah dari Photoshop, ini adalah waktu yang tepat. Oke, sekarang kita coba konversikan dari dolar ke rupiah. Nah, sini saya udah buka. Nah, 24,99 dolar, itu sekitar 367.000 rupiah. Oke, untuk pembayaran bisa via PayPal. Kalau kalian belum punya PayPal, bisa juga via, waktu itu saya pakai Genius. Tahu kan Genius? Iya, kartu Genius, pakai virtual credit card VCC. Kalian juga bisa pakai itu. Nah, waktu awal promo, saya langsung beli 2 software, yaitu software yang sedang kita bahas ini, Affinity Photo dan Affinity Designer. Nah, di sini 2 software ini totalnya itu 49,98 dolar. Jika dirupiahkan sekitar segini, 734 ribuan. Dan kalau nggak salah ada bonusnya. Nah ya, jadi ada bonus apa ini? CR Macros Channel, bonus brush. Nah ya, jadi ada bonus brushnya dengan harga 49,98 dolar. Nanti setelah pembayaran biasanya, nah di sini kan masukkan email. Nah biasanya lisensi sama link download dikirimkan via email yang sudah kita daftarkan di sini. Oke, biar lebih jelas kita langsung aja buka Affinity fotonya. Nah, di sini langsung muncul welcome page pop up dari Affinity Photo. Oh, dari semua produk Affinity. Kita langsung aja new dokumen. Nah, di sini salah satu yang saya senang juga di Affinity Designer ini, kita bisa memilih langsung beberapa template ukuran. Itu udah disediakan beberapa template yang dibutuhkan oleh para desainer atau foto editor. Ini untuk kebutuhan print, kebutuhan foto, press ready, web. Nah, saya biasanya di web, di kategori web, karena untuk kebutuhan sosial media. Nah, di sini ada beberapa ukuran untuk Instagram, social media square, ini yang kotak, Instagram kotak itu 1080 kali 1080. Jadi biasanya pakai yang ini, yang media portrait pose. Kita langsung aja klik 2 kali. Nah, di sini langsung muncul workspace kita. Kita coba review beberapa tools yang ada di Affinity Photo ini. Sini ada view tools, move tool. Ini hampir mirip ya kayak di Photoshop. Ada color picker, ini buat crop. Nah, di sini ada ini, kalau misalkan di Photoshop itu magic wand tool buat seleksi. Jadi kalau ada warna yang solid, kita langsung klik buat seleksi otomatis. Ini ada artistic text. Nah, di sini ada buat seleksi juga, freehand. Kalau misalkan di Photoshop kan ada lasso tools, magic wand tool, ada magnetic. Nah, di sini juga ada nih. Ini freehand, modenya freehand, polygonal lasso tool. Nah, ini magnetic kayak di Photoshop itu. Ini fluid fill tool, kayak ya paint bucket tool lah. Gradient tools, brush, ini buat brush. Nah, ini ada kalau kita mau nerangin objek, diterangin atau digelapin. Nah, di sini ada lagi buat page tool. Kalau kita mau retouch objek atau menghilangkan objek, kita bisa pakai tools ini. Ada healing brush tool, page tool, dan lain-lain.
Kita singkat aja ya, ini kita bahas tools yang sering saya pakai. Sini ada rectangle tool, ada beberapa bentuk yang bisa kita pakai nanti. Ada juga, nah ini perspektif, ini buat transform, untuk merubah bentuk objek. Ada mesh warp tool, ada perspektif. Kita pindah ke sini. Sini ada histogram. Sini juga ada brush yang bisa kita pilih, banyak pilihannya. Ada adjustment, dalam kolom sini ada level, white balance, dan lain-lain. Kita pindah ke sebelahnya. Nah, di sini ada layer. Di sini tip kalau misalkan kita mau mainan layer, ada di sini nanti. Effect, style, dan nah ini dia stok di sini. Maksudnya itu untuk kita barangkali butuh stok foto, kita butuh footage foto. Nah, footage di sini artinya kita bisa mencari image gratis yang ada di beberapa penyedia layanan, diantaranya Unsplash, Pexels, Pixabay. Nah, di sini kita coba aja di Unsplash, kita cari gambar car, mobil. Nah, jadi kita nggak usah buka dulu browser, buka Unsplash, kita langsung di sini. Nah, di sini kita bisa langsung gunakan, misalkan kita langsung drag and drop ke lembar kerja kita, untuk langsung kita gunakan mengedit. Nah, seperti ini. Jadi cukup praktis fitur stok ini. Nah, sini saya mau kasih lihat salah satu karya saya di Affinity Photo ini. Kemarin saya bikin temanya mudik karena emang lagi hype ya. Nah, di sini udah selesai sih. Jadi kita bisa custom foto-foto, kita bisa edit foto-foto kita sesuai kita, seperti halnya itu di Photoshop. Kita bisa tambahin efek, kita bisa edit blendingnya, kita bisa masking, nah, kita bisa transform juga. Tadi yang perspektif ini bisa perspektif, bisa pakai mesh warp tool. Jadi intinya kita bisa lebih mudah beradaptasi, khususnya untuk para editor yang biasa pakai Photoshop. Saya kira nggak terlalu lama untuk adaptasi di Affinity Photo ini. Kesimpulannya ya, saya sangat merekomendasikan software ini untuk kalian para editor foto. Sangat recommended. Di harga yang segitu, lifetime lisensi, cukup powerful, support PSD juga, import dan ekspornya. Dan kalau yang mau beli, yang nonton video ini sebelum tanggal 20 Juni, buruan deh beli deh, karena emang harganya itu lagi murah dan sekarang 50%. Atau buat kalian yang mau coba-coba dulu, bisa cobain free trial 90 hari, 3 bulan itu, buat kalian ngerasain pengalaman menggunakan Affinity Photo ini. Kedepannya insya Allah saya akan membahas beberapa tutorial dari Affinity Photo. Jadi buat kalian yang mau request atau mau tanya-tanya, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan share jika video ini bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya.